Halo Shalom Saudara, jumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, hal yang baru Tuhan berikan bagi kami, kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu mendengar sedikit dari firman-Mu. Biar firman-Mu yang tahu pada hari ini, jadi bekal kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, hari ini sedikit kebenaran firman Tuhan mengenai tentang rahasia hidup yang diberkati. Kita baca ayatnya dalam Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau saudara pacar hidupnya Yusuf tuh kayak roller coaster. Satu hari dia mendapat mimpi, di kemudian hari jadi budak. Kalau sisi jadi kepala istana, sisi menjadi kepala penjara, besoknya dilupain. Kalau sisi menjadi budak kesayangan, besoknya difitnah. Tapi saya suka dari Yusuf, walaupun keadaan naik turun, walaupun keadaan yang mungkin mustahil bagi Tuhan buat sesuatu yang hebat dalam hidupnya, dan terlihat kan ingkar janji sama hidupnya, tapi maksudkan di Yusuf bahwa Yusuf gak pernah nyerah sama Tuhan. Yusuf menjalani hidupnya, tetap menjadi hidupnya dengan tetap percaya Tuhan pegang kendali, tetap jadi orang baik, tetap menjaga hidupnya sama Tuhan. Yusuf gak menjadi pahit, Yusuf gak menjadi khawatir, Yusuf bahkan tidak meninggalkan Tuhan. Dan kita tahu ending dari kisahnya Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Firman bilang, selain aku, gak ada yang lebih tinggi daripada kamu di sini. Apa rahasia Yusuf bisa diberkati Tuhan? Apa rahasia Yusuf bisa memutarbalikkan fakta hidup yang menurut orang mungkin mustahil? Yang pertama kita baca Kejadian 45 ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Berserulah ia, suruhlah keluar semua dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yang pertama adalah, apa sih kunci bagi hidup kita biar Tuhan memberkati kita? Yang pertama adalah, jangan nyimpan kepahitan. Kadang yang gak bisa berkatin kita, bukannya kita kurang pintar, bukan kita kurang keras bekerja, bukan kita kurang keras berusaha, atau bukan kita kurang doa. Tapi mungkin dalam hati kita, dalam hidup kita, ada sesuatu yang salah. Dalam konteks Yusuf hari ini, poin ini, mungkin ada kepahitan dalam diri saudara. Mungkin ada kekecewaan yang belum kau lepasin sama Tuhan. Yang belum kau bawa sama Tuhan. Mungkin hidupmu masih terikat akan apa? Akan kekecewaan, akan kemarahan, akan perbuatan orang yang bertindak tidak adil sama saudara. Berkat itu pasti menjadi bagian saudara. Tapi masalahnya, setelah Tuhan berkati saudara, Tuhan mau hatimu benar. Karena kalau Tuhan berkati saudara, tapi hatimu masih berantakan, hatimu masih jelek, berkat yang saudara punya, kekuatan yang saudara punya, power yang saudara punya, akan dipakai buat balas orang yang jahat sama saudara. Bagian Yusuf, jadi orang yang jahat. Saat saudara datang, pasti dia akan balas. Dan saya yakin Tuhan gak akan berkati Yusuf kalau Yusuf punya hati yang kayak begitu. So hari ini apapun kerinduanmu, kalau kau diberkati Tuhan, mari kita sama-sama cek hati kita, cek diri kita. Adakah yang jahat yang masih ganjil dalam hidup kita? Dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan.
Kehidupan gak terpancar dari apa yang kau punya di badanmu. Kehidupan hanya terpancar dari hatimu. Kalau hatimu baik, maka yang kau perbuat pasti baik. Kalau hatimu baik, hatimu benar, yang kau dari mulut itu pasti benar. Alkitab juga bilang, dapatkah pohon berbuah, bukan pohonnya. Kalau pohon durian pasti buahnya durian, gak mungkin buahnya apel. Alkitab bilang, orang benar, orang baik, mengeluarkan perbuatan yang baik dari hatinya yang baik. So hari ini, mari kita sama-sama introspeksi diri kita sama cek diri kita. Adakah kecewaan, kepahitan dalam hidup kita yang menghalangi berkat Tuhan? Yang kedua adalah, kita buka dulu Kejadian 45 ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yang kedua adalah, kita harus sadar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Yusuf bilang, kamu gak usah takut, kamu gak usah marah. Kamu jual aku, itu udah rencana Tuhan. Jadi apapun yang hari ini teman-teman hadapi, bapak ibu hadapi, percayalah, semua udah seizin Tuhan. Alkitab bilang dengan keren, bahkan satu helai rambut pun jatuh, gak mungkin jatuh kalau Tuhan gak izinin. Jadi hari ini kalau hidupmu lagi berat, hidupmu dalam tantangan, percayalah, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Dia gak pernah tinggalin engkau, dia ada bagimu. Dia gak tiba-tiba bilang, kok hidupnya bapak ini jadi begini ya? No, dia selalu ada bagimu, dia in control sama hidupmu. Yang jadi pertanyaan adalah, ada kita tetap percaya sama Tuhan saat hidup kita, saat keadaannya terlihat mustahil. Atau waktu dia menjauh dari Tuhan, kecewa, gak berdoa lagi, gak gereja lagi, menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, versi diberkati ketiga adalah selalu hidup dalam kebenaran. Kita semua tahu dalam Kejadian 39 saat Yusuf digoda oleh Potifar. Yusuf lari. Kita bilang rumahnya sepi. Cuma ada Yusuf, cuma ada Potifar. Tapi saya suka respon Yusuf saat Potifar goda dia. Ayat tanggal 9 saya bacakan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia sadar betul bahwa hidup dia dipegang terus sama Allah. Dia sadar banget hidupnya mungkin naik turun, dia mungkin banyak masalah. Tapi dia sadar dia ada hari ini karena dia ada Tuhan di situ. Dia punya tahu diri yang benar sama Tuhan. Dia punya sikap tahu diri sama Tuhan. So hari ini apapun keadaan hidupmu, ayo. Mungkin mustahil. Mungkin yang bilang udahlah curi aja. Udahlah gak ada yang tahu ambil aja. Udahlah aneh-aneh aja. Hidup cuma sekali. No. Kalau kau mau hidupmu diberkatin, kalau kau mau hidupmu maju, biar hidupmu hari ini benar-benar mengikuti jalannya Tuhan. Saya harap 3 kebenaran ini dapat memberkati saudara. Yang pertama, jangan menyimpan kepahitan. Yang kedua, sadar bahwa apa yang jadi hidupmu adalah kehendak Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran sama Tuhan. Apa kamu hari ini, kalau kamu diberkati, ketiga hal ini boleh menjadi berkat, kekuatan bekal dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kita akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa,
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar di dalam hati kami, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap apapun yang kami kerjakan yang hari dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ketakutan, kekhawatiran, permohonan doa, kerinduan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan-Mu. Hidup kami aman dalam rencana-Mu Tuhan. Ajar kami, bawa kami untuk tidak menyasar hidup kami. Bahwa kami tetap percaya apa yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Tuhan baik. Dan kami punya Allah yang tidak pernah meninggal perbuatan tangannya. Dalam nama Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya firman tadi boleh memberkati saudara. Dan jangan lupa yang punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.